Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Kuntari dari kelas 2013A NIM 040 akan mempraktekkan strategi konseling pengambilan keputusan, di mana ada seorang siswa yang bernama Yayan, kelas 12 SMK Negeri Pratiwi di daerah Kulingan. Dia merasa bingung tentang pemilihan karirnya nanti. Apakah dia harus berkarir di bidang otomotif sesuai dengan jurusan yang ditempuhnya saat ini, atau mengambil bidang karir di bidang komputer sesuai dengan keinginannya. Dalam permasalahan ini, saya mengambil strategi pengambilan keputusan untuk membantu konseli mengambil keputusan tentang pemilihan karirnya ini. Dalam strategi pemilihan karir ini, tahap-tahapnya yang pertama adalah rasional, yaitu saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan penggunaan strategi ini dan menjelaskan tahapan-tahapan strategi ini. Yang selanjutnya adalah menentukan permasalahan. Di sini saya akan menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan dari konseli. Yang selanjutnya adalah menentukan alternatif. Dari permasalahan itu ditentukan alternatif-alternatif dari masing-masing pilihan, yaitu alternatif tentang karir di bidang otomotif atau karir di bidang komputer. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Setelah konseli memberikan alternatifnya, di sini saya konselor akan memberikan informasi yang belum diketahui oleh konseli. Setelah mengumpulkan informasi, tahap yang selanjutnya adalah memproses informasi. Dari informasi-informasi yang telah ada akan diambil baik dan buruknya dari informasi-informasi dari dua bidang karir yang dipilihnya. Setelah memproses informasi, yaitu adalah setelah memperoleh informasi, yaitu adalah konseli diharapkan dapat menentukan tujuan kembali. Setelah konseli dapat merumuskan tujuan kembali, yaitu konseli tahap selanjutnya adalah pengimplementasian, yaitu diharapkan konseli dapat mengimplementasikan atas pilihannya tersebut. Yang selanjutnya, setelah konseli dapat mengimplementasikan pilihannya tersebut, proses konseling dapat diakhiri. Berikut adalah proses konselingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Bu. Iya, silakan duduk, Mbak. Iya. Makasih, Bu. Iya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Habis ngapain kan? Tadi ini istirahat, Bu. Tadi habis itu sholat, Bu. Oh, Iya. itu. Iya. Iya, gimana tentang permasalahan yang kemarin? Iya, Bu. Di situ saya masih masih bingung lah, Bu, menentukan bagaimana saya harus memilih karir ini, karena di sini kan ya saya sudah kelas 12 dan Bu, sudah mau berakhir lah masa SMK ini, dan ya saya otomatis kan memang basicnya itu sudah otomotif gitu, Bu. Tapi di sisi lain saya tuh tidak ingin di otomotif gitu kan. Kemarin waktu penerimaan itu siswa baru itu juga kan memang pilihan pertama saya komputer, tapi saya masuknya akhirnya di otomotif gitu. Iya, Bu, karena nilai saya dan sebagainya itu gitu. Tapi di sini saya ingin sekali ke komputer nanti pada akhirnya gitu. Lah saya itu bingung, Bu, setelah lulus ini bagaimana ketika saya harus bekerja, apa saya mengambil komputer atau saya mengambil otomotif ini gitu. Ya, kemarin kan juga sudah dijelaskan permasalahannya dari Mbak. Di sini saya menawarkan sebuah strategi, yaitu strategi pengambilan keputusan. Ya, di sini saya akan membantu Mbak bagaimana memilih dan tentang permasalahan karir Mbak nanti, apakah tetap berada di jalur bidang Mbak otomotif atau keinginan Mbak di komputer seperti itu. Iya, Bu. Apakah Mbak setuju? Iya, Bu, saya setuju. Iya. Iya. Setelah di sini ada tahap-tahap yang harus dilalui. Ya, yang pertama tadi rasional.
di situ kan saya akan seperti yang tadi yang saya jelaskan, di rasional itu ada tentang tujuan dan maksud dari penggunaan strategi ini dan menjelaskan tahap-tahap dari strategi ini seperti yang akan saya jelaskan nanti. Yang selanjutnya adalah menentukan permasalahan, yang dimana sudah diketahui permasalahan Mbak Diani itu bingung karirnya itu apakah harus sesuai dengan bidang Mbak di bidang otomotif atau karir di bidang keinginan Mbak yaitu di komputer. Yang selanjutnya adalah menentukan alternatif. Kan di sini ada dua pilihan, apakah Mbak harus di bidang otomotif atau komputer. Di sini saya nanti akan mencoba menggali informasi dari Mbak, kenapa Mbak itu ingin di komputer, kenapa Mbak ingin apakah harus sesuai dengan bidangnya di otomotif. Yang selanjutnya di tahap ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, dalam pengumpulan informasi ini saya akan mencoba membantu informasi apa sih yang belum Mbak ketahui. Nanti saya akan beritahu tentang informasi itu. Setelah diketahui semuanya tentang informasi, di situ kita akan mengidentifikasi mana yang baik dan mana yang buruknya gitu. Setelah diketahui mana yang baik dan buruknya, tahap yang selanjutnya adalah saya harapkan Mbak bisa mengambil keputusan atau setidaknya Mbak akan punya rencana dan gambaran tentang pilihan karir Mbak nanti. Nah, gitu ya. Selanjutnya setelah Mbak mempunyai gambaran, nanti gambaran itu tahap selanjutnya adalah pengimplementasian. Dan saya harapkan nanti tentang pilihan karir yang Mbak pilih nantinya Mbak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bertanggung jawab atas pilihan Mbak itu. Nah, setelah Mbak dapat mengimplementasikan dan bertanggung jawab atas pilihan Mbak, nah konseling dapat diakhiri. Gitu ya. Apakah Mbak paham? Iya Bu, saya paham. Dan mau melanjutkan ke tahap berikutnya? Iya Bu, silakan. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan nggak apa-apa. Iya Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tujuannya, yaitu saya akan membantu Mbak dalam mengambil keputusan apakah Mbak harus bekerja di bidang karir yang sesuai dengan bidangnya yang diambil sekarang yaitu otomotif atau mengambil di komputer gitu. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak tentang alternatif pilihan kedua pilihan ini. Kalau misalkan kenapa sih Mbak harus memilih komputer, kenapa Mbak harus memilih otomotif gitu? Bisa dijelaskan? Iya Bu, gini, jadi kalau saya memilih otomotif itu ya Bu, memang kan selama ini ya 3 tahun di SMK saya mempelajari otomotif, saya sudah banyak keluar uang buat praktek dan segala macamnya itu, dan saya sudah dapat pelajaran segalanya itu tentang otomotif. Sedangkan kalau komputer kan memang saya belum mendapatkan pelajaran tentang itu. Tapi di sisi lain, kalau komputer ini saya suka komputer gitu. Saya suka komputer dan kalau saya suka, tapi saya belum mempelajari secara mendalam. Tapi saya suka komputer daripada otomotif seperti itu Bu. Dan kalau seumpama saya takutnya nanti kalau ketika saya sudah bekerja dan saya terjun ke otomotif, nanti saya tidak mencintai pekerjaan saya gitu. Iya, dan akhirnya kan nanti kan akan membawa dampak pada namanya bekerja ya Bu, pasti setiap hari dilakukan. Kalau saya tidak mencintai pekerjaan saya, nanti bisa-bisa saya entah itu malas atau apa seperti itu kan Bu gitu. Jadi itu alasan saya mengapa saya bingung mengapa saya memilih komputer dan mengapa saya tidak memilih otomotif. Kalau seumpama saya memilih otomotif ya memang saya memiliki ilmunya, tapi di sisi lain saya tidak menyukainya, saya tidak berminat ke otomotif begitu Bu. Iya. Karena itu ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan informasi ya. Setelah 3 tahun setelah 3 tahun di SMK ini, Mbak sudah mendapatkan ilmu mengenai tentang otomotif dan sebagainya itu. Dan kemarin kan sudah di kelas 2 kan magang itu ya. Kalau dilihat-lihat, kalau misalkan di otomotif dan Mbak sudah berpengalaman di magang pada saat kelas 2 kemarin, kan Mbak sudah punya link, punya gambaran di mana Mbak harus bekerja, dan di pas waktu magang itu kan Mbak punya teman-teman juga, pasti ada banyak teman dan punya gambaran-gambaran di mana harus bekerja nantinya gitu kan. Kalau di bidang otomotif pun nanti Mbak di rumah juga bisa membuka kayak showroom, kayak
tentang reparasi gitu kan, bisa membuka usaha sendiri. Kalau sedangkan di bidang komputer Mbak harus memulai lagi gitu kan. Iya. Dan itu kan masih keinginan Mbak, sudah kan sejak kapan? Sudah dulu juga? Iya, kan memang harusnya waktu SMK itu saya memang ada 2 pilihan kan Bu. Pilihan pertama saya itu di komputer memang gitu, di MM kan, multimedia dan sebagainya itu. Terus habis itu yang selanjutnya itu ya memang otomotif gitu Bu. Itu pilihan yang kedua. Tapi karena nilai dan sebagainya, akhirnya saya masuknya ke otomotif. Iya gitu Bu. Dan mau tidak mau kan saya harus mau, karena ini ya negeri kan, siapa yang nggak mau kan Bu, kayak gitu. Iya. Itu kalau misalkan di bidang komputer sendiri, apakah Mbak Diani ini sudah punya gambaran kemana dan bagaimana nantinya, seperti itu Mbak? Ya, kalau ini kan saya ya sudah, namanya saya suka ya Bu, pasti saya sudah nyari-nyari info juga mengenai komputer itu, saya bisa kerja apa nantinya, seperti itu Bu. Ya ya suka aja gitu Bu, sama kayak sistem komputernya. Iya, terus saya juga suka, biasanya kan orang kalau kerja komputeran tuh di ruangan yang memang AC seperti itu, dingin, tenang. Iya, saya itu sukanya seperti itu. Iya. Dan kalaupun nanti Mbak bekerja di bidang komputer, nanti mungkin di rumah juga bisa membuka usaha sendiri gitu kan? Iya. Nah di sini kan saya inginnya sih ke itu Bu, komputer itu tadi, karena ya memang kerjanya itu enak gitu loh Bu. Yang saya lihat itu kan seperti itu. Ya, di sini setelah mengumpulkan informasi ini kan ada di bidang otomotif tadi. Kalau misalkan di otomotif Mbak sudah mempunyai ilmu dan pengalaman magangnya ada. Sedangkan negatifnya Mbak belum gitu ya tentang ini. Kalau sedangkan di komputer Mbak mungkin belum mengetahui mendalam, hanya belajar otodidak dari teman-teman gitu. Tapi juga mempunyai pandangan dan minat tentang pekerjaannya nanti. Nah itu. Tapi bagaimana dengan orang tua? Kalau orang tua saya sih sebenarnya ya terserah saya, iya Bu. Cuman kan ya memang sebenarnya agak menyayangkan kalau seumpama saya ke komputer, karena kan akhirnya kayak mubazir gitu Bu, ilmu yang saya dapat di otomotif ini selama 3 tahun ini gitu. Sebenarnya ya agak menyayangkan, cuman katanya orang tua ya daripada kamu nanti tidak mencintai pekerjaanmu, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kita sebagai orang tua menyayangkan, karena memang 3 tahun ini harus membuang waktu dan membuang uang, membuang tenaga dengan kamu belajar otomotif. Nantinya tidak kamu gunakan selanjutnya gitu Bu. Gitu. Iya. Tapi dari Mbak Diani sendiri ingin banget ke komputer. Iya. Kalau misalkan habis kan sudah kelas 12 ya. Setelah kelas 12, kalau seandainya Mbak tetap memilih ke bidang komputer, apakah sudah ada pandangan mau kemana? Ya maunya kerja kantoran gitu sih Bu. Kerja kantoran. Iya, ke sedangkan kantor gitu. Ijazah yang akan diperoleh nanti tentang otomotif kan. Iya, tentang otomotif. Nah kalau misalkan di sini kan Mbak Diani sepertinya sudah menentukan sudah menentukan pengen di komputer, tapi belum mengerti jalannya nanti. Nah kalau misalkan Mbak Diani ingin di bidang komputer, setelah ini itu misalkan Mbak Diani harus melakukan kursus terlebih dahulu mungkin di bidang komputer gitu. Gitu bagaimana? Iya sih, saya harus kursus dulu nanti. Kan memang kalau biasanya orang di komputer tuh harus ada mungkin sertifikat. Iya gitu. Sedangkan ijazah saya otomotif. Iya. Gitu. Nah di sini apakah sudah ada pandangan bagaimana nanti setelah ini? Apakah kalau misalkan saya mau tanya dulu, kalau misalkan nanti bekerja di bidang otomotif, apakah sudah ada juga link tentang pekerjaan itu? Iya sudah ada sih Bu, kan memang di sini yang saya kenal di sekolah ini kan ya guru-gurunya juga berkecimpung di otomotif, pastinya mereka juga punya link gitu Bu, dan saya bisa tanya ke mereka juga sih. Ya di sini juga dilihat juga kelemahan dan kelebihannya. Kalau di bidang otomotif Mbak, kalau misalkan sudah lulus dari sini Mbak sudah punya link dan ijazah Mbak juga mendukung untuk di bidang otomotif. Sedangkan kalau di bidang komputer Mbak nanti mungkin harus kursus terlebih dahulu
dan untuk memperoleh pekerjaan di bidang komputer seperti itu. Lalu apakah Mbak masih bisa mempertimbangkan lagi bagaimana kalau misalkan kursus itu, apakah nanti orang tua setuju atau bagaimana seperti itu? Ya kalau seumpama kursus otomatis saya harus nyari uang dulu Bu. Iya buat kursus itu. Otomatis kalau mencari uang dulu Mbak harus kemana? Ya harus kerja dulu, kerja sambilan entah itu apa gitu. Iya harus nanti nyari kerja ya kecil-kecilan lah gitu mungkin Bu. Kerja di kecil-kecilan, Iya. kan Mbak nggak menggunakan ijazahnya sebagai di bidang di bidang otomotif ini untuk bekerja terlebih dahulu sebelum nanti kalau memang keinginan Mbak di bidang komputer. Oh iya ya Bu. Gitu. Iya ya Bu, bisa mungkin. Iya. Nah, jadi di sini Mbak Diani mungkin sudah punya pandangan ya tentang itu. Iya Bu. Setelah Mbak Diani punya pandangan dan bisa merumuskan kembali apa yang akan direncanakan tentang pemilihan karirnya, Ibu harapkan nanti setelah lulus ini Mbak dapat mengimplementasikan rencana itu. Bagaimana? Iya Bu, ya nanti akan saya lakukan seperti itu. Gitu ya. Terima kasih ya Bu. Gitu. Iya. Saya harapkan ini nanti dapat bermanfaat ya. Iya Bu. Oke, untuk Iya. kali ini proses konseling kali ini bisa diakhiri setelah Iya. Mbak Diani punya gambaran. Nanti misalkan kalau masih bingung bisa datang ke sini lagi. Oh gitu gitu ya. ya, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama ya Mbak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya Bu.